banyak sekali pemahaman-pemahaman yang harus kita bangun dengan sebaik-baiknya agar kita tidak salah gitu ya, mengartikan daripada setiap kalimat-kalimat yang ada di dalam hadits Nabi SAW. Karena kita sadar diri, kita bukan seorang muhaddits, kita bukan seorang ahli hadits, bukan. Kita bukan seorang ulama ahli hadits yang memang mereka memahami setiap kalimat-kalimat yang ada di dalam hadits baginda Rasulullah SAW serta hukum-hukum yang terkait di dalamnya. Nah, kalau kita masih mengikuti mereka, para ulama ahli hadits, makanya kalau kita baca hadits ya, supaya kita nggak salah di dalam memaknai hadits, perlunya apa? Perlunya kita mempelajari daripada ilmu hadits riwayah. Jadi ilmu hadits kan ada dua, ada ilmu hadits dirayah, ada ilmu hadits riwayah. Kita mesti tahu tuh ya, tentang asbabul wurudnya, tentang ma'ani haditsnya, tentang fiqhul haditsnya, tentang periwayatnya gitu, tentang sanadnya, tentang musnadnya, tentang isnadnya, yang dimana kita mesti paham itu semua supaya kita nggak salah di dalam memahami hadits gitu, ya. Bahkan kan kita sering lihat tuh ya, di media sosial itu banyak manusia yang terjerumus ke dalam neraka karena dengan sebab celana begitu. Suka baca tuh saya, gara-gara celana orang masuk neraka, bahasanya begitu ya. Orang kan bingung, kalau orang awam pasti bingung, kok bisa gara-gara celana orang jadi masuk neraka begitu. Timbul pertanyaan seperti itu. Jadi maksudnya apa? Kok gara-gara celana orang bisa masuk neraka? Oh, karena mereka isbal, jadi pakai celananya itu lebih menutupi daripada mata kaki. La ilaha illallah ya. Orang kalau bodoh dipiara begitu tuh jadinya ya. Mereka katakan isbal ya, pakai celana, pakai baju, pakai gamis, pakai kain sarung ya, sampai nutupin mata kakinya. Haram katanya, nggak boleh gitu ya. Ya sebenarnya ya, mesti belajar lagi deh gitu ya. Jadi kita sholat nih, kalau sholat mata kakinya harus kelihatan. Kalau nggak kelihatan nanti nggak sah sholatnya. Kata siapa? Begitu ya. Ini pentingnya kita belajar gitu, biar kita ngerti, biar kita paham, biar kita tahu ya. Karena apa? Karena maksud daripada tujuan, kok kenapa gitu ya, ketika kita melihat orang mereka memakai celana sampai di bawah mata kaki atau menutupi mata kakinya, pakaian sarung ini itu dan lain sebagainya ya, karena itu menunjukkan daripada ciri gitu. Jadi salah satu ciri gitu ya, salah satu ciri orang yang memiliki sifat sombong itu cirinya kayak begitu gitu ya, dimana mereka kalau pakai pakaian itu suka nyengser ya, melebihi mata kaki gitu ya. Jadi ketentuannya itu dititik beratkannya kepada sombongnya, bukan ame celananya, bukan gitu. Jadi fokus kita terhadap sombongnya. Sekarang kalau lo mau pakai celana di atas mata kaki tapi kalau sombong, sama haram juga begitu. Jadi bukan menjadi sebuah ketentuan ente pakai celana di bawah mata kaki ataupun di atas mata kaki. Oh sekarang udah ente paling sunnah pakai celana di atas mata kaki tapi punya sifat sombong, ngelihat orang yang pakai celana di bawah mata kaki, oh salah, nggak bener, neraka, nggak sah sholatnya. Benar begitu? Hah? Nah ini ya, perlunya pemahaman yang baik. Pemahaman tuh mesti dibangun gitu ya, nggak bisa ikut-ikutan, nggak bisa katanya, kagak bisa. Pemahaman begitu harus dibangun supaya kita benar-benar ngerti dan paham dengan sebaik-baiknya tentang ma'ani yang ada di dalam sebuah hadits. Nah repotnya orang sekarang begitu, belajar dari postingan gitu ya, ngelihat ini itu dan lain sebagainya, udah ketika dia tahu begitu akhirnya dia melakukan seperti itu, dan orang yang melakukan tidak sama seperti dirinya salah begitu. Nah ini yang harus kita pahami dengan baik ya. Jadi harus dibangun. Jadi yang namanya pemahaman itu harus dibangun, nggak bisa datang begitu saja tiba-tiba.